Pertandingan melawan Libanon pun akan menjadi tolak ukur sejauh mana efektivitas formasi 4-2-3-1 tim Garuda saat menghadapi tim dengan kualitas yang lebih tinggi. Timnas Indonesia akan tetap mengandalkan formasi 4-2-3-1 saat berjumpa Libanon dalam laga uji coba FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Senin malam. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, menegaskan pola ini masih akan dipakai meski lawan yang dihadapi berada di level lebih tinggi dibanding Taiwan. Pada laga sebelumnya kontra Taiwan, skuad Garuda tampil menawan dengan formasi 4-2-3-1 dan meraih kemenangan telak 6-0. Libanon yang kini menempati peringkat 112 FIFA berada 6 tingkat di atas Indonesia. Laga ini menjadi ujian sesungguhnya bagi Rizky Ridho dan kawan-kawan sebelum tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde 4 melawan tuan rumah Arab Saudi dan Irak Oktober mendatang. Kluivert menyebut yang terpenting bagi timnya saat ini menjaga rasa percaya diri. Pertandingan melawan Libanon pun akan menjadi tolak ukur sejauh mana efektivitas formasi 4-2-3-1 tim Garuda saat menghadapi tim dengan kualitas yang lebih tinggi. Sementara pelatih tim nasional Libanon, Miodrag Radolovic, menyatakan laga FIFA Matchday melawan timnas Indonesia menjadi ajang untuk membangun dan regenerasi timnya. Pelatih asal Montenegro ini memiliki target menemukan format terbaik timnya. Radolovic ingin melanjutkan tren positif yang telah diraih timnya saat melawan Qatar dalam laga uji coba terakhirnya. Namun ia tetap waspada terhadap kekuatan Indonesia yang memiliki banyak pemain berkualitas. Timnas Indonesia telah melalui jalan panjang menuju Piala Dunia 2026 dan masih berpeluang lolos. Dukungan publik yang masif dan pengalaman melawan tim-tim besar Asia menjadi modal utama Garuda sebelum mengarungi ronde 4 Oktober mendatang. Kualifikasi Piala Dunia 2026 kini telah memasuki babak yang krusial dan menentukan. Asia menjadi salah satu konfederasi dengan jalur kualifikasi paling panjang. Timnas Indonesia memulai langkahnya sejak Oktober 2023 dengan putaran awal untuk negara-negara peringkat rendah. Menyelesaikan kualifikasi babak kedua dan ketiga, Oktober mendatang Timnas Indonesia akan memasuki babak keempat. Indonesia tergabung di grup B bersama tuan rumah Arab Saudi dan Irak. Arab Saudi salah satu kekuatan terbesar Asia, sementara Irak punya tradisi panjang di level internasional. Indonesia butuh konsistensi, strategi jitu, dan sedikit keberuntungan. Jika mampu merebut minimal posisi runner-up, Indonesia akan melangkah ke play-off. Garuda bisa berhadapan dengan wakil dari Amerika Selatan, Afrika, atau Oseania. Sebuah jalan yang terjal, namun bukan tidak mungkin untuk ditaklukkan. Bagi publik tanah air, kesempatan ini lebih dari sekedar mimpi. Ini adalah momen di mana Indonesia bisa mencatat sejarah untuk pertama kalinya tampil di Piala Dunia. Dan dengan dukungan penuh dari supporter, langkah Garuda akan selalu dinanti. Pelatih Timnas Indonesia U23, Gerard Vandenberg, menegaskan kemenangan atas Makau bukan alasan untuk merasa aman. Sebab laga pamungkas kontra Korea Selatan akan jauh lebih berat. This is a moment we cannot be too happy and too long happy because we only have to think about Korea and this one we have to forget. It's nice that we win, but we have to go to the next day and we have to try to beat Korea to go, because this team has to be there. Really, I think, have enough good players to qualify. And I think, to be honest, for young players, important that they are on their tournament. So we have to make our mistake good from the first. Sementara gelandang Garuda Muda Arkan Fikri bertekad mengalahkan Korea Selatan untuk lolos ke putaran final Piala Asia U23 2026. Arkan merupakan salah satu pemain dalam skuad Timnas Indonesia U23 yang saat ini pernah mengalahkan Korea Selatan di putaran final Piala Asia U23 2024. Yang pertama, saya mengucap syukur alhamdulillah kita berhasil menang di pertandingan hari ini. Sangat penting buat modal melawan Korea, terutama dengan kualitas Korea yang cukup kuat yang kita tahu. Dan ini modal kita, gameplay kita buat melawan Korea dan
Saya rasa saya tidak puas dan teman-teman juga tidak puas. Kita masih ada pertandingan melawan Korea dan saya rasa harus mati-matian melawan Korea. Tidak ada cerita sampai menang. Skuad besutan Gerard Vandenberg akan menjalani pertandingan hidup mati di laga berikutnya melawan Korea Selatan Selasa malam. Arkan Fikri dan kawan-kawan wajib menang demi meraih tiket ke putaran final Piala Asia U23 2026 tahun depan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra iNews melaporkan. Ya, Garuda Muda wajib menang atas Taeguk Warrior Muda untuk memastikan lolos ke putaran final Piala Asia U23 2026 di Arab Saudi. Dan untuk membahas lengkapnya peluang Garuda Muda, kami terhubung dengan pengamat sepak bola Yusuf Kurniawan. Selamat sore Bung Yuke, salam sepak bola. Selamat sore Juna, salam sepak bola. Bang Yuke, kalau kita lihat peluang, ini kan kita harus mengalahkan Korsel karena runner up terbaik kan sudah tertutup nih. Kalau Anda melihatnya berat atau gimana possibilitasnya? Iya pasti berat lah ya. Kita tahu bagaimana Korea dalam 2 laga pertama mereka superior sekali. Walaupun kita tahu lawannya memang jauh di bawah mereka. Tapi Korea kelihatan memang sangat ambisius. Mereka sudah menabung 12 gol dari 2 laga dan clean sheet. Ini menunjukkan bagaimana kekuatan mereka paripurna ya. Karena itu nggak mudah buat kita, pastinya kerja keras saja nggak cukup. Tapi harus klinis, harus kerja cerdas juga gitu ya. Untuk bisa mengambil poin dari Korea. Saya nggak terlalu terlalu overconfident untuk kita bisa mengalahkan Korea ya, karena dengan kondisi tim kita yang masih terus berproses dan tampaknya Coach Gerard juga masih belum mendapatkan formula terbaik, jadi bisa tahan imbang Korea aja itu udah bagus banget, sambil kita berharap kita bisa lolos sebagai runner-up terbaik ya, 1 dari 4 yang tersedia untuk bisa lolos ke putaran final Piala Asia nanti. Baik, kalau kita sedikit review Bang Yuke, bahwa kemarin kita Laos itu imbang, Makau kita dapat poin di situ. Anda melihat 2 pertandingan terakhir ini seperti apa stamina timnas kita? Iya, sebetulnya ketika melawan Makau itu kan Coach Gerard sudah bisa mengira ya bahwa kuat pertama ketika lawan Laos itu sudah habis-habisan ya. Mereka sudah full effort tapi hasilnya nihil. Makanya di pertandingan kedua lawan Makau, Coach Gerard melakukan rotasi yang sangat drastis, yang sangat signifikan. Kalau nggak mau dibilang spekulatif ya. Tapi hasilnya kan ternyata bagus ya. Terutama responnya tim ini saat di babak kedua. Itu kan yang selalu menjadi persoalan di timnas U23 kita dari sejak Piala AFF kemarin ya. Bagaimana respon kontra strategi dari Coach Gerard ini yang sebelumnya terbilang sering terlambat ya dalam melakukan respon gitu. Tapi kemarin begitu dia memasukkan Rafael Strike, terutama dimasukkan Zenadin Paris, ternyata ada puzzle yang sebetulnya sejak awal harusnya sudah tersedia gitu ya. Tapi baru kemarin tampak gitu, begitu Zenadin masuk, wah mainnya lebih simple, lebih taktis, lebih mengalir gitu ya. Dan ternyata kita bisa bikin 3 gol tuh di babak kedua. Semoga aja ini bisa menjadi modul untuk Coach Gerard dalam menyiapkan tim yang lebih baik nanti melawan Korea. Syukur-syukur kita bisa mencuri gol lebih dulu ya. Karena tim kita ini kalau udah kebobolan psikisnya tuh kurang baik, seringnya tuh kena mental gitu ya. Makanya lawan Korea kita harus hati-hati sekali, fokusnya jangan lebih bertahan nih saya kira ya. Jangan bermain terlalu terbuka karena kita tahu kemampuan Korea di atas kita gitu. Oke. Jadi kalau kita tadi Anda menyebutkan bahwa sebenarnya formulasinya baru didapat kemarin ketika kita melawan Makau, akhirnya tadi ada poin yang kita bisa curi di sana. Tapi Bang Yuke, kalau kita lihat bahwa formulasi di melawan Makau kemarin cukup baik, apakah itu bisa kita terapkan nanti melawan Korsel? Anda menyebutkan tadi jangan terlalu bertahan dan juga jangan terlalu terbuka, atau seperti apa nanti ya strategi yang harus kita terapkan? Ya sebenarnya dari 2 game pertama yang sudah kita jalankan, Coach Gerard harusnya sudah cukup ya mempunyai referensi dan memiliki modal ataupun juga modul yang tepat ya untuk ditawarkan menghadapi Korea Selatan. Kalau saya bilang lini tengah kita harus diubah ya komposisinya supaya kita lebih seimbang, tapi juga punya kemampuan progresi yang lebih tajam gitu ya. Kalau sebelumnya kan lapangan tengah ini kita selalu macet ya, karena Trisulaannya itu di tengah itu nggak banyak berubah dari sejak AFF ya. Robby Darwish, Tony Firmansyah, Arkan Fikri itu terus kan yang selalu diusung gitu ya. Nah kemarin begitu pas Zenadin masuk gitu ya, terus Ananda Rehan dimainkan sejak babak pertama menggantikan Robby Darwish,
ternyata mainnya lebih taktis, lebih seimbang, lebih konsolidatif gitu ya. Dan kita punya dimensi yang berbeda gitu. Nah ini yang menurut saya yang sangat penting untuk nanti dilakukan lagi ya menghadapi Korea supaya permainan kita jangan seperti ketika Piala AFF kemarin dan juga jangan seperti ketika melawan Laos di game pertama ya macet gitu ya. Nah nanti lawan Korea tuh kita harus lebih taktis mainnya, jangan banyak dribble, sirkulasi bolanya juga harus cepat, kombinasi playnya juga harus cepat. Karena Korea itu permainannya lebih apa ya, lebih agresif dan speedy gitu ya. Makanya kalau menurut saya kita harus ada perubahan di lapangan tengah, starternya terutama ya. Starternya itu kalau saya pribadi saya lebih cenderung memainkan Janadin Faris, kemudian Ananda Rehan, dan satunya mungkin bisa Tony Firmansyah atau Arkan Fikri. Jadi dua pemain yang dimainkan di lapangan tengah tuh harus berubah, harus berbeda gitu dibanding sebelum-sebelumnya. Jadi poinnya starter tadi ya, nama-nama yang Anda sebutkan. Plus tadi karena melihat Korsel ini memang agresif dan speedy tadi ya, cepat gitu ya. Nah Bang Yuka, sebelum kita lanjutkan, ini menarik bahwa ya kemungkinan untuk lolos memang agak minim, kecil. Tapi menurut Pak Erick Thohir nih ya, Ketua Umum PSSI, bahwa posisi pelatih timnas Gerard Vandenberg U23 tetap aman. Kita simak bersama. Ya ini memang kalau dirubah terus nanti akhirnya konsep daripada pembangunan formasi ke depan berubah-ubah lagi. Nah ini yang kita harus jaga, kita harus sabar. Kembali ada resiko, tapi saya rasa hasilnya kemarin di AFF cukup baik, kita back to back ketemu di final, ya. Jadi bukan situasi yang merosot. Hari ini memang saya sudah sampaikan bahwa waktu itu kita bicara memang kan kita fokus kepada Olimpiade 2028, di mana Piala Asia tahun ini tidak merupakan kualifikasi Olimpiade. Jadi ya memang berbagai pertimbangan kita lihat. Ya, Bang Yuka, menarik. Kalau menang, Vandenberg tetap aman, seperti kata Pak Erick Thohir, karena semangatnya sistem pelatihan jangka panjang. Anda melihat statement ini di Tegak, tadi kita akan match nanti. Apakah ini bisa sedikit mengganggu psikologi atau malah membuat sedikit relief seperti itu? Ya, saya kira Pak Erick coba memberikan stimulus ya kepada Coach Gerard agar lebih fokus, tidak usah khawatir dengan masa depannya. Tapi sebetulnya kan di di keterangan pers sebelumnya Coach Gerard mengatakan kalau SEA Games misalnya kan itu strata U23 berikutnya itu bukan dia yang pegang. Berarti kan timnas U23 berikutnya figurnya akan berbeda kalau memang merefer dari apa yang dikatakan Coach Gerard ketika Piala AFF kemarin ya. Nah, tapi mungkin saja bisa dia lanjut lagi menangani tim U23 untuk SEA Games kalau ya sekali lagi kalau kita lolos ke putaran final Piala Asia supaya ada kesinambungan tim ini dipegang oleh pelatih yang sama. Tapi kalau kita gagal, ya saya kira udah cukup kita bisa menata ternyata Coach Gerard belum berjodoh gitu tampaknya dengan tim U23. Kita harus fair juga gitu. Soalnya ini kan kalau merefer dari hasil sebelumnya kan kita sampai ke semifinal bahkan kan di Piala Asia U23 kan. Jadi benchmarknya memang tinggi nih. Karena itu sekarang dengan squad yang berbeda yang tidak lebih komplit ya dibanding squad U23 sebelumnya di eranya Marcelino, Justin Hubner ataupun juga Ivar Jenner ya, Rafael Strijk gitu. Ya minimal kita lolos putaran final Piala Asia lah, jangan sampai nggak lolos gitu. Nah itu yang saya kira harusnya jadi penilaian ya bagi Coach Gerard, apakah dia pantas untuk lanjut ataukah ya cukup sampai di sini gitu. Karena sudah 2 event kan, Piala AFF dan kualifikasi Piala Asia U23 itu sudah cukup untuk nilai kompetensi dari seorang pelatih meramu sebuah tim yang skuadnya relatif sama gitu. Jadi dua event besar tadi itu jadi tolak ukur lah ya Bang Yuka ya untuk evaluasi. Baik Bang Yuka, terima kasih atas diskusi singkat kita. Kira-kira sedikit aja, tebak skor berapa Bang? Waduh, saya nggak berani tebak skor. Kita sering kecoh ya. Realistis ya Bang Yuka ya. Tebak skor lawan Laos. Tapi semoga menang Bang. Semoga menang lah ya kita ya. Ada keajaiban. Baik, karena tadi benchmarknya sudah pernah semifinal, jadi harusnya bisa lah masuk final sekali-sekali ya Bang. Terima kasih Bang Yuka, sehat-sehat ya atas diskusinya. Terima kasih. Sama-sama Juna. Sama-sama.